Punya cita-cita sederhana menjadi seorang guru, Ketut Sumedana akhirnya terpengaruh teman-temannya untuk memilih karir di kejaksaan. Kini, Ketut mensyukuri pilihan yang diambil meski orang tuanya sempat tak percaya. Makanya saya begitu lulus jadi jaksa, saya pulang kampung dipakai jaksa. Jadi orang tua saya bilang, apa tau nggak? Kamu kerja di mana nih? Kerja di Pegadaian kan? Karena ada timbangan kan di jaksa itu. Saya masih ingat betul itu. Itu yang saya alami. Meski sudah menjajal beragam tugas penting di Kejaksaan dan KPK, Ketut tetap kaget saat awal menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung karena tak sesederhana yang dia bayangkan. Saya baru pertama jadi kapus itu, stres. Asam urat saya kambuh. Sampai saya jalan-jalan kan, ini kenapa ya asam uratnya kambuh nih? Ya stres. Karena saya nggak menyangka kalau tugas kapus itu tidak sekedar ngomong di media, nggak nyangka. Jaksa Agung tegas mencanangkan bersih-bersih internal, sehingga tak ada tempat bagi pegawai kejaksaan yang melakukan tindakan tercela. Tahun ini saja, sudah 7 orang jaksa yang ditindak hingga ke pengadilan. Dan Jaksa Agung sangat senang itu. Apa kalau dalam bahasa akronim beliau itu apa? Sikat abis. Jangan biarkan mereka bercokol di kejaksaan. Orang-orang yang tidak bermoral. Sampai seperti itu beliau itu. Dan sangat kesal beliau itu. Halo sahabat Liputan6.com, kembali lagi bersama dengan saya Ratu Sri Asmirati Bincang Liputan 6. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang tokoh yang mungkin wajahnya sudah familiar dengan para sahabat Liputan6.com karena sering warawiri di televisi. Dan beliau juga memiliki jenjang karir yang bisa dibilang cukup lengkap. Siapa lagi kalau bukan dengan Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. Kalau begitu langsung saja kita sapa karena beliau sudah berada di sebelah saya. Selamat siang Pak Ketut, gimana kabarnya Pak? Selamat siang, kabar baik. Alhamdulillah. Yang sibuk penting ya? Sehat dan bahagia. Aduh, itu memang paling penting Pak. Bapak sibuk ya akhir tahun ini? Ya lumayan lah, tiap hari juga sibuk, biasa aja kok. Apalagi mendekati akhir tahun pasti banyak sekali yang harus diselesaikan ya Pak ya. Bapak, saya mau tanya nih, selain memberikan informasi perkembangan sebuah kasus yang tengah ditangani Kejagung, apalagi nih tugas Bapak sebagai Kapus Penkum Kejagung? Jadi begini, secara umum ya, tugasnya Puspenkum itulah membranding kejaksaan. Berita-berita positif ya, kita buat menjadi lebih bagus lagi, lebih dipahami oleh masyarakat ya. Dan yang paling terpenting adalah apa yang dilakukan oleh kejaksaan cepat nyampe ke media dan masyarakat. Itu yang adaptasi itu yang harus kita lakukan di Puspenkum ya, dengan melakukan suatu digitalisasi ya, dengan melakukan suatu komunikasi yang efektif, efisien, cepat, mudah dengan masyarakat dan kepada media. Itu yang paling penting. Oke, harus cepat sampai ke media dan juga tepat informasinya gitu ya Pak? Jadi informasi yang kita berikan itulah informasi yang sudah valid, yang sudah terverifikasi ya, dari bidang-bidang yang akan kita up ya. Boleh informasi yang katanya di masa akan datang, apa yang akan harus dilakukan, itu nggak boleh. Harus semua terverifikasi dengan baik dan valid, faktual, real. Mantap banget. Udah kayak media sendiri dong Pak ini. Iya dong. Tantangannya apa tuh Pak kalau harus cepat-cepat memberikan informasi kepada masyarakat? Tantangannya adalah informasi yang diberikan sama kita lambat dari bidang-bidang. Itu. Yang kemudian sekarang kan zamannya media sosial, zamannya transformasi digital. Nah, informasi yang kita berikan belum tentu sama mindsetnya dengan masyarakat. Ya kadang-kadang karena apa? Karena informasi yang diterima oleh masyarakat bukan hanya dari kami, bisa juga dari pihak lawan, dari juga pihak-pihak luar. Ya, tantangan yang paling signifikan yang dihadapi oleh para juru bicara kayak saya, humas kayak saya itu ada 4. Apa tuh? Pertama, kita harus berhadapan dengan media sosial yang begitu masif, yang tidak terkendali, ya kan. Yang kedua, kita berhadapan dengan para buzzer yang kerjanya menyerang kita terus. Tentu para buzzer itu yang berhadapan dengan kita. Yang ketiga, kita berhadapan dengan influencer. Influencer ini kerjanya cari keuntungan terus. Termasuk juga berhadapan dengan kita. Nah, yang keempat, berhadapan dengan netizen. Netizen bisa menguntungkan kita atau bisa juga yang kerjanya nyinyirin terus sama kita. Nah, ini kan tidak bisa kita kendalikan. Nggak bisa kita lakukan penataan orang-orang yang komponen 4 tadi itu. Sehingga ini dah tantangan kita bagaimana kita selalu eksis, selalu diterima, dan real time yang kita berikan sama mereka.
Nah, kemudian Bapak bagaimana memberitahu kepada para bidang-bidang tersebut untuk segera memberikan informasi, jangan sampai keduluan yang lain, gimana tuh Pak? Kita sudah membuat instruksi Jaksa Agung ya, ada yang mengkoordinir satu sama lain terkait dengan informasi yang diberikan oleh masing-masing bidang. Ya, misalnya jam datun, ya. KTU-nya harus memberikan informasi kepada kita paling minimal 1 minggu sekali. Dan misalnya jam pidum atau jam pitsus, dia harus juga memberikan informasi real time, apalagi di pitsus itu banyak pemeriksaan setiap hari. Itu nggak boleh kita lewatkan sampai misalnya besok pagi, nggak boleh. Nanti kalau informasi diberikan besok pagi jadi basi. Bahkan lebih dulu wartawan yang lebih tahu tentang informasi itu nggak boleh. Harus kita yang paling pertama, tangan pertama, dan menyampaikan informasi itu kepada mereka, pada media. Oke, benar sekali ya, jangan sampai ada misinformasi yang terjadi cuma karena telat sedikit saja. Kemudian saya juga penasaran nih, Bapak ini kayaknya passionate banget dengan pekerjaannya. Apakah menjadi jaksa itu emang cita-cita Bapak sejak kecil? Begini, dulu saya tidak bercita-cita jadi jaksa, cita-cita saya sederhana jadi guru gitu, jadi dosen. Dan itu memang seiring dengan apa yang saya lakukan selama ini ya. Juga selain juga ya ketika ada bukakan di kejaksaan, saya diterima, ya sekalian juga tetap juga jadi dosen atau ngajar gitu. Seperti itu. Oh, jadi dulunya kepengen jadi guru. Guru, ya saya lihat guru di desa itu sangat sederhana kan. Ya sama istrinya boncengan gitu kan, sama anaknya ke pasar. Itu yang saya terbenak dalam pikiran saya, kalau ini kayaknya enak ya, sederhana hidupnya kan di desa kan. Tapi lambat laun ya perkembangan, karena memang ya pergaulan saya juga banyak teman-teman yang anaknya jaksa itu memberikan informasi, sehingga saya tertarik jaksa itu pakai pangkat ya, menegakkan hukum. Karena itu dulu pikiran sederhana ya, kalau masuk sini kayaknya enak, yang ternyata enak juga gitu. Kapan tuh kepikiran jadi jaksanya? Jadi ketika saya masuk di perguruan tinggi ya, saya dengan perguruan tinggi saya di kampung ini. Jadi teman-teman nyampaikan, jadi jaksa aja, jadi jaksa tuh enak, gini. Nah, kalau jadi pejabat, saya lihat satu-satunya pegawai vertikal, pimpinan vertikal yang masuk dalam Forkominda itu adalah jaksa, salah satunya. Wah, saya tertarik juga kalau nanti duduk dengan bupati, besok kan duduk dengan gubernur gitu kan. Kapan ya kira-kira dia bisa terrealisasi? Oh ya, akhirnya ya udah semangat menjadi jaksa seperti itu. Oke, jadi momentumnya itu saat teman tuh memengaruhi Bapak ya. Kalau nggak ada teman-teman mungkin saya nggak ngerti jaksa itu seperti apa kan. Gitu. Makanya saya begitu lulus jadi jaksa, saya pulang kampung di pakaian jaksa. Jadi orang tua saya bilang, apa tau nggak? Apa kamu tuh? Kerja di mana ini? Kerja di Pegadaian kan? Karena ada timbangan kan di jaksa itu. Saya masih ingat betul itu. Kok bisa-bisanya ya? Orang tua kaget ya, bingung. Kaget. Saya kan tidak pernah menyampaikan kalau saya waktu itu masih kuliah karena dapat beasiswa di perguruan tinggi ternama lah kan, dapat beasiswa untuk S2. Tapi saya juga ikut S2 tetap. Nah, sambil ngelamar di kejaksaan. Nah itu orang tua nggak tahu. Sama sekali? Sama sekali nggak tahu. Oh jadi waktu pulang surprise gitu? Surprise itu loh. Bahkan saya diajak keliling-keliling pakai pakaian dinas itu kan, masih tata usaha waktu itu kan. Pasti bangga sekali tuh orang tua Bapak. Ya jelas lah kan, apalagi sekarang kan lebih bangga lagi kan, sering masuk TV gitu. Jadi kalau kangen sama anak tuh tinggal nyalain TV aja ya, siapa tahu lagi di TV nih sekarang. Nah gitu. itu yang saya lakukan di rumah. Pak kenapa nggak pulang, kan sudah dilihat di TV ya, pulang lagi kan. Aduh Bapak bisa aja, mah kasihan dong. Orang tua kangen cuma bisa lihat dari TV. Bapak, tantangan terbesar sebagai seorang jaksa itu apa Pak? Jaksa itu kewenangannya sangat luas. Kewenangan sangat luas, ya, pekerjaannya juga tidak mudah. Ya. Mereka harus menghadapi perkara yang notabene penjahat setiap hari. Tentu efek daripada itu adalah ya kan mereka harus berhadapan dengan organisasi, ya, kejahatan terorganisir. Gitu. Ini kan harus kita pikirin ke depan. Apakah ini menjadi tantangan apa tidak? Tentu itu menjadi tantangan. Dan undang-undang kejaksaan sudah mengakomodir itu sekarang. Bagaimana pelaksanaannya juga belum anu. Itu pertama. Yang kedua, kasus-kasus kejahatan ini berkembang pesat. Baik modusnya. Ya. Artinya apa? Dengan ada kasus yang berkembang pesat, ya, dengan modus yang begitu juga sangat modern seperti sekarang ya, jaksa ini harus update terus. Baik pengetahuannya, kemampuannya, dan pengalamannya harus update terus. Nggak bisa hanya belajar, habis itu selesai. Maka itu minimal standar jaksa itu minimal S2, S3. Nggak bisa cuma S1. Walaupun itu bukan faktor yang
sangat penting ya, tetapi pengalaman yang paling penting. Oke, pengalaman memiliki sarjana S2 ataupun S3 tersebut. Oke. Bapak juga pernah bertugas nih selama 5 tahun di KPK ya Pak. Dan Bapak saat itu juga mendapat posisi sebagai Kepala Satgas Penuntutan. Ada nggak pengalaman menarik selama di KPK tuh? Begini, tugas di tempat kita yang biasa dilahirkan dengan tugas yang baru tentu sangat berbeda ya. Saya waktu itu kenapa saya memilih untuk berkarya di tempat lain ya, saya kepingin belajar dengan budaya kerjanya mereka. Satu itu. Kemudian kita juga punya pengalaman lain ya. Kalau kita cuma di sini aja hebat, kayaknya kayak kata dalam tempurung, hebat nggak pernah dilihat sama orang gitu. Sehingga kita mencoba jalan baru di tempat lain ya, dan tantangannya cukup beragam karena sana dulu perkaranya gede-gede kan, dan sekaligus saya pernah menangani perkaranya besannya Pak SBY. Iya. Nah, itu termasuk juga Pak Aris Sabardo waktu itu jadi Mendagri, dan Gubernur seluruh Indonesia juga pernah kami tangani. Ya itu merupakan suatu pengalaman yang paling berharga buat saya kan gitu. Sehingga ketika kita balik dari sana, ya ini bisa menjadi trigger di tempat kita yang lama di kejaksaan. Jadi cukup bagus sebenarnya, apapun yang kita keluar asalkan kita bisa memanfaatkan dengan baik, saya kira semua akan bermanfaat bagi institusi ini. Benar-benar sekali Pak. Ada nggak Pak rasa takut saat harus menghadapi para tersangka korupsi nih, yang notabene adalah orang-orang yang hebat juga gitu Pak, orang-orang yang memiliki kekuasaan? Kalau ada rasa takut lebih baik kalau saya jadi jaksa deh. Oke. Ya karena saya pikir begini, semua pekerjaan itu mengandung risiko. Dokter mengandung risiko berhadapan dengan penyakit yang diinin oleh pasiennya. Ya, nggak usah dokter, tukang beca aja kadang-kadang tidur bisa mati kelelahan. Ya, kalau jaksa udah tentu tantangannya adalah terdakwa, terpidana, ya kan, belum tekanan dari penguasa, ya, pasti banyak tantangan, belum godaan lagi kan, ya, godaan untuk disuap, bisa saja itu kita mau baik tapi kalau lingkungannya nggak bagus juga bisa menjadi tantangan buat kita. Nah itu banyak hal ya kalau saya bicara, mungkin 1 semester mungkin bisa selesai bicara itu. Bapak nih emang hebat sekali ya. Kalau takut jangan jadi jaksa, itu motonya ya Pak. Kalau takut jangan jadi jaksa, jangan dari penegak hukum. Sudah barang tentu setiap hari Anda harus berhadapan dengan penjahat. Sudah barang tentu Anda akan berhadapan dengan bukan hanya penjahat ya, kejahatan yang terorganisir. Itu udah pasti. Dan itu akan menular kalau kita takut akan menular kepada keluarga. Oke. Maka dari itu keluarga itu nggak usah tahulah apa pekerjaan bapaknya setiap hari. Ya taunya nonton di TV aja kalau saya. Oh, jadi Bapak nggak pernah cerita-cerita juga ya ke orang tua lagi ngadepin apa enggak. gitu? Yang jelas kita selalu sempatkan untuk pulang untuk dalam rangka komunikasi dengan keluarga itu aja. Baik, karir Bapak boleh dikatakan juga lengkap nih Pak. Kan sejak dari staf di Kejaksaan Negeri Praya, menjadi Kepala Kejari Mataram, Bantu Lenggi Anyar, hingga bertugas di KPK dan menjadi Wakil Kejati Bali. Nah, sepanjang masa itu, kasus apa saja yang paling berkesan nih yang pernah Bapak tangani? Gini, yang paling berkesan ya. Yang paling berkesan pertama itu ada kasus namanya Baik Nuril. Dulu di Kejaksaan Negeri Mataram yang begitu terkenal sampai ke luar negeri itu kasusnya. Karena itu adalah kasus pertama yang mendapatkan amnesti dari Presiden Pak Jokowi. Satu-satunya kasus Undang-Undang ATI yang paling pertama mendapatkan amnesti cuma kasus itu. Ya kan? Kenapa itu terkenal? Karena di samping dia menjadi pelaku tindak pidana, yaitu Undang-Undang ITE, dan sudah diputus sampai Mahkamah Agung, ya, dia juga sebagai korban pada saat itu. Ya, korban dalam artian, ya, si korban, gurunya pada saat itu juga sering berkomunikasi dengan kata-kata yang tidak senonoh dalam tanda kutip. Nah, itu tidak diatur dalam Undang-Undang ITE. Ya, namanya pelecehan verbal itu belum diatur. Iya, untuk pelecehan verbal. Nah, di sanalah ada istilahnya ada terobosan hukum yang harus dilakukan ke depan. Bagaimana kalau pelecehan verbal ini bisa diatur di dalam Undang-Undang ITE ke depannya. Itu yang menjadi menarik buat saya karena itu sampai duta besar, sampai beberapa menteri datang mengunjungi Baik Nuril ini pada saat mereka di penjara. Dan pada saat itu saya kekeh menyatakan agar dieksekusi Baik Nuril untuk demi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Nah, kalau tidak dieksekusi, dia tidak akan bisa mengajukan upaya PK. Ya kan? Tidak bisa mengajukan upaya-upaya hukum lain. Karena statusnya mereka harus narapidana. Tetapi mereka nggak mau. Apa yang terjadi? Akhirnya dia minta amnesti kepada Presiden, dan Presiden sampai DPR mengetok palunya menyetujui perkara itu. Itu luar biasa. Sampai akhirnya saya masuk ILC juga gara-gara itu, jadi terkenal gitu.
Itu satu. Mau lagi yang dua nggak? Boleh dong yang kedua, Pak. Yang kedua, pada saat saya jadi Kepala Kejaksaan Negeri Mataram juga ya. Saya pada saat itu ada gempa tahun 2018. Ya, ada salah satu seorang anggota dewan ya meminta uang kepada tersangka saya. Yang tersangka pada saat itu kami periksa di Kejaksaan. Jadi memeras tersangka gitu Ya, maksudnya? tersangka ini kebetulan kapasitasnya sebagai kepala dinas pada saat itu. Kepala dinas mendapatkan bantuan perbaikan gedung sekolah, bantuan sekolah lah gitu. Ini ada seorang anggota dewan meminta sesuatu. Ya. Akhirnya kita dengar, wah ini nggak benar ini, masa bantuan gempa, bantuan kemanusiaan mau diperas mau diapain? Nah, ini yang saya lakukan. Gimana caranya menangkap orang seperti ini? Ya karena kita sudah biasa nangkap di KPK di mana-mana, ya akhirnya tangkap juga gitu. Ini menjadi booming ya, yang membuat saya juga jadi terkenal gitu. Seperti sekarang. Memang agak sombong sedikit. Iya boleh lah Pak, memang ada prestasinya di sini karena kan. Jadi kapus itu kalau tidak mau terkenal nggak usah jadi kapus. Iya. Memang harus performan dijaga, gaya komunikasi dijaga, dan apa yang harus dijual. Karena kita ini marketing di sini. Ya, sesuatu yang jelek menjadi bagus kita jual gitu. Padahal yang saya sampaikan belum tentu benar kan. Iya. Tapi benar semua lah. Karena Bapak kan juga harus memberitahu ke masyarakat ya, apa sih sebenarnya yang dikerjain gitu. Oh iya. Maka saya bilang selalu ngomong sama media, ketika Anda menanyakan sesuatu yang belum terjadi itu nggak boleh saya jawab. Kamu harus menanyakan sesuatu yang sudah ada real, fakta realnya. Jangan mengandai-ngandai gitu. Jangan, Pak, nanti kedepannya mau diapakan ini nggak boleh. Kita nggak boleh jawab yang begitu. Ya kan, karena kita bukan ahli nujum, bukan dukun pula kan. Jadi harus memberikan suatu informasi yang real time sesuai dan faktual. Oke. Bagaimana kamu punya slogannya? Nah iya, Liputan 6 kan selalu faktual ya. Dan kita juga sebagai fact checker selalu ngecek nih mana yang hoax, mana yang bukan. Itu juga pasti tantangan kan buat Bapak. Banyak sekali pasti hoax yang berseliweran. Gimana Bapak bisa memerangi hoax tersebut? Oh begini, di kita ini ada penilaian suatu pemberitaan. Ya. Kita setiap hari ada patroli media, kita juga punya alatnya. Ya. Itu untuk menilai bahwa berita ini mengandung kebenaran, mengandung fakta apa tidak. Ya kan? Maka dari itu apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi hoax? Gitu. Harus diverifikasi dan diklarifikasi. Gimana tuh untuk klarifikasinya? Klarifikasi harus kita tanyakan kepada sumber yang terpercaya. Iya. Terkait dengan apa yang terjadi dalam hoax yang diberitakan, peristiwa yang diberitakan ini. Pernah ada nggak hoax yang sangat merugikan untuk? Oh banyak dong, ya kan? Kadang-kadang yang kita hadapi ini kan koruptor fake back, bener nggak? Iya. Begitu kita gencar melakukan suatu upaya penindakan terhadap suatu kasus yang besar, tentu seperti yang saya bilang, ya ini pasti risikonya banyak. Semakin kita gencar, musuh kita semakin banyak, ya kan? Maka dari itu siap-siap untuk menghadapi koruptor fight back. Apa yang mereka lakukan? Menyebar hoax. Ya kan? Pimpinan kami pernah diberitakan dengan tanda kutip. Ya kan? Kita akan diberitakan nanti ada pemerasan, upaya-upaya pemerasan, upaya-upaya rekayasa kasus. Itu udah biasa. Kriminalisasi, politisasi, itu udah biasa. Itu makanan saya sehari-hari. Bagaimana cara melakukan ini? Strateginya harus bagus, harus elegan. Ya kan? Tidak boleh emosi, dengan kepala dingin, nggak boleh baperan. Aduh, bisa banget nih Bapak, nggak boleh emosi, nggak boleh baperan, harus elegan. Gimana cara? Kepala dingin gitu. Iya. Pasti awal-awal tuh ngerasain dong anxious Bapak, iya kan? Oh iya dong, saya baru pertama jadi kapus itu, stres. Asam urat saya kambuh. Sampai saya jalan-jalan kan, ini kenapa nih asam uratnya kambuh? Ya stres. Karena saya nggak menyangka kalau tugas kapus itu tidak sekedar ngomong di media, nggak nyangka. Harus menyelesaikan masalah semua yang ada di pusat sampai di daerah. Satu, isu-isu tentang daerah harus kita tahu. Mitigasi risiko setiap kegiatan yang ada di kejaksaan harus kita tahu. Ya kan? Sampai Pak Jaksa Agung ngomong, serahkan nama kasus semua kasusnya, serahkan nama kapus. Lama-lama kan pusing juga kepala kita. Namanya kapus itu kepala pusing singkatan. Kepala pusing ya, bukan kepala pusat. Bukan kepala pusat. Kepala pusing penerangan hukum. Aduh, Bapak. Terus gimana bisa mengatasi rasa takut tersebut, rasa cemas itu? Jangankan menghadapi masalah. Saya menghadapi media aja kadang-kadang pusing. Kadang-kadang juga ini ya. Kadang-kadang grogi gitu loh. Tetapi
resep yang paling manjur itu adalah kita menguasai materi yang akan kita sampaikan. Iya. Kita harus banyak belajar, banyak membaca, ya, banyak berkomunikasi dengan sumber informasi, yang paling penting itu. Dan paling penting selalu tersenyum di depan media. Sehingga kalau ada wartawan atau media yang marah, kalau kita senyum kan lunak hatinya kan. Iya, jangan kita malah balik marah gitu Oh ya, iya, Pak. saya awal-awal pemarah saya, awal-awalnya. Tapi karena sering makan cabai, jadi ke cabainya marahnya itu. Ya, paling benar tuh menghadapi orang yang sedang marah adalah tersenyum. Tersenyum. Jadi itu resep yang utama itu selalu tersenyum, ya bersabar, ya karena ini media itu tidak semua menanyakan kebutuhan pemberitaan masyarakat, tidak semua. Oke. Jadi ada media punya kepentingan, ya, ada media yang nyari-nyari masalah. Dalam tanda kutip ada juga media-media yang bermanuver seperti itu kan, saya dalam tanda kutip ya. Yang nakal gitu Yang, ya. ya banyak itu. Kita akan ketemukan hal-hal seperti ini. Sehingga kita sebagai humas atau kapus Penkum di sini ya, oh ini bagian daripada demokratisasi media. Ya. Maka saya bilang nggak boleh baperan. Kita harus betul-betul menyampaikan sesuai dengan koridor kita saja. Jangan sampai salah, ya kan, karena salah ini akan membuat blunder buat kita. Yang pertama, yang kedua, fakta faktual saja. Yang ketiga, bagaimana kita menyampaikan sesuatu tidak merugikan, tidak berefek domino, ya kan. Tentu jangan menyampaikan hal-hal yang sensitif yang lagi dibahas oleh orang luar. Kan sulit kan? Sulit nggak? Ya sulit. Ya kayaknya sulit juga sih. Susah lah kalau udah kayak gitu. Bapak saat 2 tahun lalu mulai menjabat di sini, menjadi prioritas kerja Bapak itu apa? Oh, saya kan orang baru ya. Tentu saya jaksa itu disuruh ngomong dengan bahasa media, dengan bahasanya hukum itu berbeda. Itu satu harus kita pahami. Karena saya kebetulan juga jadi dosen ya di mana-mana. Berbeda dengan bahasanya mahasiswa. Karena yang kita hadapi adalah strata sosial yang dari tinggi sampai tingkat rendah. Kalau kamu bicara tentang nulum delictum punas, itu mungkin yang ngerti orang hukum. Ya kan, kalau kita bicara tentang staycation, mungkin yang ngerti itu anak-anak muda. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kalau kita bicara mengenai apa saja, ya harus kita bagaimana yang kita sampaikan itu semua ngerti. Bahasanya berarti yang dipilih. Bahasa yang lugas, ya, bahasa yang kekinian, bahasa yang mudah dicerna. Ya. Itu yang harus dipilih. Narasi-narasi itu yang harus dipilih. Karena apa? Karena Puspenkum ini adalah pusatnya berstrategi, pusatnya bernarasi, ya. Pusatnya membangun opini publik, ya. Pusatnya apa lagi? Apa tuh? Membangun kepercayaan publik. Terakhir itu tuh. Gitu loh. Sehingga narasinya harus betul-betul dibangun bagaimana mengangkat institusi ini menjadi dipercaya masyarakat, trennya positif, nggak boleh salah. Blunder nggak boleh, apalagi, gitu. Ya kan? Ah, ini yang harus terus yang kita pelajari, ya, yang kita, karena sudah setiap hari kita berhubungan dengan media, ya lama-lama harus ada kata-kata clue-clue yang harus kita punya. Kalau kita nggak boleh bicara no comment, nggak boleh. Oh iya, karena pasti orang juga frustasi dong mendengar jawaban kayak gitu. Besok jadi kapus no comment kan bahaya. No comment. Itu nggak boleh. Gitu. Tetap arah jawaban. Cluenya cuma 2. Sedang didalami. Nanti kita pelajari. Nah, cuma 2 itu aja cluenya. Coba kamu nanya apa? Coba saya jawab 2 itu aja coba. Oke, Bapak, sekarang Bapak sedang mendalami kasus apa sih? Oh, itu sedang didalami. Nanti kita sampaikan kalau sudah ada gini faktanya. Kemudian Bapak untuk kasus ini, kasus yang kemarin baru saja terjadi, perkembangannya seperti saya apa? belum dapat informasi, dan saya pelajari nanti dulu. Cuma itu aja. Mantap. Tapi saya puas loh dengarnya Pak. Puas kan? Puas sih. Oh iya benar nih, memang sedang mengerjakan. Muncul Puspenkum masih mempelajari kasus ini. Nah, masih mendalami kasus ini. Kan Kejagung masih mendalami kasus ini. Yang penting ada informasi yang kita sampaikan, media itu udah senang. Jangan sampai tidak menjawab. Saya itu hampir setiap hari 300 WA kita terima. Nelpon kadang-kadang, akhirnya gara-gara capek mengangkat telepon teman media, saya silent. Marah sama saya, kenapa Pak gini-gini? Kalau sudah, ya kadang-kadang saya juga ngeblok, nggak mau kan? Iya. Karena tadi mereka ini berarti ada kepentingan lain, kok ngotot banget sih? Gitu. Iya. Itu biasa itu. Atau Bapak setting aja WhatsApp-nya jadi ada auto reply sedang didalami. Auto reply. Gak boleh dong, nanti salah jawabannya. Nanti salah jawaban walaupun semuanya. Walaupun 2 clue-nya itu bisa salah loh.
Oke, mantap banget ini Bapak. Bapak, sekarang saya juga pengen tahu sih Pak, berarti prioritas Bapak ini adalah bagaimana caranya membangun kepercayaan masyarakat. Oke, dan dalam membangun kepercayaan masyarakat ini ada nggak sih yang perlu Bapak rombak dari yang sebelum-sebelumnya? Harus dong, banyak hal. Oke. Jadi saya baru bertemu Pak Jaksa Agung ya. Pak Jaksa Agung ini orangnya sangat terbuka ya. Ya kan di era beliau inilah yang membuka semua keran informasi. Ini benar-benar terang di sini ya. Ini terang ini. Ini betul-betul. Saya bercerita sama Pak Jaksa Agung, Pak, saya ini bukan orang media, bukan orang komunikasi. Saya ini mungkin bisa dibilang saya seorang dosen ya, karena saya di mana-mana juga jadi pengajar dan penguji kan begitu. Nah, tolong kasih petunjuk saya diskusi sama beliau apa yang harus dilakukan ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat brand. Oke, branding ini. Nah, brand itu adalah merek. Oke, brandnya, mereknya. Ini di riset selama 2 bulan saya di sini ya, saya menemukan idiom yang sangat lazim di masyarakat, yaitu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Benar nggak? Benar. Itu pasti semua masyarakat akan mengatakan itu. Semua ngomongnya sekarang ngukopnya bobrok. Nah, ini harus kita labrak ini. Ini gerbang yang cukup kuat. Ya kan? Saya ngomong, sekarang nggak ada lagi yang namanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi kita balik, tajam ke atas, humanis ke bawah. Ini kita riset. Kenapa bisa humanis? Kenapa bisa tajam? Kenapa tajam? Ternyata perkara-perkara gede yang ditangani oleh kejaksaan, yang triliunan di Pisus, ya, itu menjadi tajam ke atas. Karena banyak pejabat yang kita periksa, jadikan tersangka, ya kan? Dan kerugiannya begitu triliunan. Ini bisa menjadi tajam ke atas. Di mana humanisnya? Kan gitu sekarang, ya kan? Riset saya membuktikan bahwa yang humanis ini adalah persoalan RJ, penanganan perkara dihentikan di tingkat penuntutan, yang berpihak kepada masyarakat, membangun rumah RJ. Nah, ini humanis, sehingga muncullah yang namanya istilah penegakan hukum humanis. Ini baru pertama ada di kita ini. Pak Jaksa Agung bagus. Ini yang saya mau. Akhirnya kita bikin bukunya, bikin majalahnya, ya, branding di mana-mana. Akhirnya ya bisa terkenal lah, bahkan dapat penghargaan di mana-mana. Nanti kita cerita tentang itu. Oke, mantap, ditunggu ya tuh ceritanya Bapak. Jadi untuk harus bisa tajam ke atas, humanis ke bawah, juga memberikan pemberitaan kepada masyarakat melalui media-media yang disediakan. Jadi ada majalahnya juga ya Pak? Ada. Kita punya majalah E-Magazine ya, yang baru pertama kali mungkin di Kejaksaan. Kami yang merancang di sini, bekerja sama dengan teman-teman media, tolong dibikinkan majalah yang tidak bisa dengan soft copy. Kalau soft copy kan terbatas nih. Ya. Kalau hard copy itu kan terbatas. Sehingga kita bikin yang memang bisa diakses oleh semua orang. Dengan apa? Ya dengan e-magazine. Jadi hanya dengan klik, hanya dengan HP-nya bisa dibaca melalui HP. Gitu. Jadi nggak mahal gitu loh. Nah itu saya bangun di sini. Kemudian kami bikin bukunya, ya kami bikinkan websitenya, kita redesign dulu karena itu adalah bagian daripada pelayanan publik. Pelayanan publik dan pelayanan media. Kita bikin sedemikian rupa sehingga wartawan nggak perlu datang ke sini. Ya dengan mengklik website kita, mereka sudah bisa membuat berita dari website kita. Karena semua pemberitaan yang ada di Kejaksaan, ya satu hari itu bisa 10-20 masuk semua di website. Enggak. Terus membangun jaringan media sosial yang begitu masif. Media massa yang begitu masif. Anda tahu sekarang, di zaman saya ini kita punya grup media hampir 15. Oke. Itu yang resmi. Yang tidak resmi ada 2-5. Jadi kita punya jaringan media online aja bisa 2.500 media sampai seluruh daerah. Sehingga kapusnya batuk aja, pakai jaket aja udah langsung viral. Itu media online. Belum lagi jaringan media TV. Ya. Itu kita bangun jaringan itu dengan apa? Mempermudah dan mempercepat dan masif informasi sampai ke daerah. Luar biasa. Gitu. Sehingga kita di 2022 menjadi institusi yang paling terpopuler. Wah, keren banget ya memang. Itu ada penghargaannya. Kalau saya berani ngomong gitu karena orang yang memberikan penghargaan, bukan kata saya loh. Gitu loh. Iya. Nah, Bapak membicarakan tentang sejumlah kasus, sejumlah jaksa di posisi penting juga dipecat karena terlibat dalam korupsi. Di mana yang terakhir adalah Kepala Kejari Bondowoso. Nah, apakah ini bisa diartikan pengawasan terhadap para jaksa itu lemah, Pak? Oh, begini, saya harus bercerita ya. Oke. Di instansi manapun, jangan instansi, negara manapun tidak ada yang berclear 1% dia bersih. Negara manapun saya bicara. Bahkan yang IPK-nya 90 sekian,
itu juga tidak clear 100% tidak ada korupsi. Karena bukan 100 ya itu kan. Karena bukan 100. Itu penelitian. Begitu juga di instansi manapun tidak ada yang clear. Tidak ada yang namanya oknum. Pasti ada oknum. Kita mengawasi oknum yang sekian ribu itu tidak gampang, ya kan? Masing-masing orang ini punya pikiran, ya, lingkungan juga mempengaruhi, mindset juga mempengaruhi, ya kan? Saya pikir sih dengan program Jaksa Agung bersih-bersih internal itu sangat luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Pak Jaksa Agung? Pertama, beliau membuat Satgas 53. Satgas 53 itu gunanya untuk menegakkan integritas dan profesional jaksa. Begitu ada laporan tentang jaksa melakukan suatu tindakan tercela, melakukan penyalahgunaan kewenangan, melakukan pemerasan di lapangan, mereka turun langsung ditindak. Bahkan di tahun 2023 ini Pak Jaksa Agung sudah 7 oknum jaksa ditindak sampai di pengadilan. Ya, saya cerita 2019 itu hampir 300 pelanggaran jaksa berat, sedang dan ringan. 2019 catat. 2019. Ya. 2020 menurun menjadi 250. Kenapa saya tahu? Karena saya tiap hari mengupdate itu. Saya mengawasi parameter ini. Kira-kira berhasil nggak apa yang dilakukan oleh Pak Jaksa Agung? Kemudian 2021 menurun menjadi 200. 2022 menurun menjadi 150 pelanggaran ringan, berat, dan sedang. Di tahun 2023 sekarang sampai terakhir itu cuma ada pelanggaran kurang lebih sekitar 80. Berarti kurang dari 100 pelanggaran. Artinya apa yang kita dilakukan oleh Pak Jaksa Agung dalam rangka bersih-bersih internal itu sudah, menurut saya sudah sangat berhasil. Walaupun masih ada jaksa yang ditangkap oleh teman sebelah. Maka saya bilang pada saat ada penangkapan saya gak ada pertama ngomong saya setuju mendukung dilakukan bersih-bersih internal kejaksaan dalam rangka bersih-bersih internal. Bukan saja yang membersihkan adalah internal kejaksaan Satgas 53 tadi, ya kan? Tetapi kalau internal masyarakat mengetahui, media mengetahui terjadi pelanggaran, tolong sampaikan ke kami, kabarin kepada kami, pasti kami tindak kalau itu ada mengandung kebenaran. Dan Jaksa Agung sangat senang itu. Apa kalau dalam bahasa akronim beliau itu apa? Sikat abis. Jangan biarkan mereka bercokol di kejaksaan. Orang-orang yang tidak bermoral. Sampai seperti itu beliau itu. Dan sangat kesal beliau itu. Beliau tuh kepingin kejaksaan ini ya dari sisi kepercayaan publik ya baru beliau masuk itu adalah 50,2%. Beranjak menjadi 60, 70, 77 sampai 81,2% bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah, prosesnya sangat panjang. Ya, tidak saja dengan melakukan pembenahan internal ya. Penanganan kasus-kasus besar juga menjadi bagian yang berkontribusi untuk membangun kepercayaan publik. Program-program ke masyarakat juga berkontribusi seperti Jaksa Masuk Desa, seperti Omjet, ya, Jaksa Menjawab. Semua program kita lakukan, membangun rumah rehabilitasi, membangun rumah RJ di setiap desa. Ini bukan hal yang mudah. Nah, tiba-tiba ada yang mencoreng, tidak menjaga marwah kejaksaan, mencoreng nama baik kejaksaan. Ini bagaimana tidak gregetan kita itu. Maka dari itu menurut saya, ini oknum seperti ini pasti ada terus. Ya kan, karena jumlahnya ribuan. Jangan kan ribuan, satu keluarga pun pasti ada yang jelek loh. Ya kan, kalau kita punya pohon pisang atau pohon semangka, pasti ada yang busuk, pasti ada yang tidak matang 100%, pasti ada yang jelek, pasti ada ulatnya. Itu hal yang biasa, sehingga itulah yang kita bersihkan di kejaksaan. Itulah yang perlu diperbaiki. Betul ya, jadi bukan dikatakan lemah, tapi ini adalah terus-menerus memperbaiki, membersihkan internal dari kejaksaan itu sendiri. Caranya bagaimana tuh Pak untuk bisa membersihkannya? Apakah mewawancara satu-satu atau gimana tuh? Tidak. Jadi kita membuka keran pengaduan seluas-luasnya kepada masyarakat dan media. Oh, jadi masyarakat dan termasuk juga kepada korban. Siapapun korbannya, tetap tolong diadukan. Karena kami menyadari tidak semua yang baik, tidak semua baik-baik saja di kita. Belum clear and clear. Pasti ada orang-orang seperti itu. Sehingga keran informasi dan pengaduannya harus nyampe kepada masyarakat. Satu. Ya. Yang kedua, harus ada pengawasan secara efektif dan intensif. Berkelanjutan pengawasan ini, baik kepada dari Kejaksaan Agung kepada daerah dan satker terdekatnya. Dan ada pengawasan melekat yang paling terdekat. Yang itu kita lakukan. Yang ketiga, harus ada reward in punishment. Yang berprestasi cepat kita lakukan promosi. Ya. Yang melakukan satu tindakan tetap cepat kita tindak. Segera kita tindak.
biar masyarakat tahu, masyarakat menjadi puas ketika kita melakukan suatu tindakan terhadap internal. Jangan sampai ada nyinyiran di luar, alah itu banyak masih jaksa baju coklat melakukan hal seperti ini. Banyak mana? Itu dulu, sekarang tidak itu loh. Maunya kita seperti itu ke depan terus. Terus memperbaiki image kejaksaan ya, mendapatkan kembali Berat kepercayaan kan tugas saya masyarakat. kan? Berat kan tugas saya? Iya, berat sekali Pak. Bagaimana caranya bisa membuat masyarakat percaya lagi gitu loh. Nah, tindakan-tindakan tadi itu bagian daripada yang kita lakukan dalam rangka pembenahan SDM. Ya. Terlepas dari itu, kita harus melakukan program-program kemasyarakatan yang menyentuh langsung ke masyarakatan. Tidak saja program, penindakan hukum juga harus menyentuh ke masyarakat. Salah satu contoh, kita melakukan penindakan terhadap minyak goreng. Iya. Yang begitu langka, ngantri sampai 1 orang meninggal. Di seluruh Indonesia langka. Padahal kita adalah produsen terbesar minyak goreng di dunia. Ya, 80% hasil produksi minyak goreng yang ada di Indonesia itu diekspor ke luar negeri. Bayangin kita mati di lumbung padi. Bener nggak? Salah nggak saya? Nggak kan? Enggak sih. Gitu loh. Itu yang kita lakukan. Karena itu adalah bagian daripada kehendak masyarakat luas. Ya. Hajat hidup orang banyak. Itu yang harus ditindak duluan. Pak Jaksa Agung sangat tegas, tindak yang menyangkut hayat hidup orang banyak. Ketika kita melakukan penindakan terhadap minyak goreng menjadi turun, pasokan minyak goreng di Indonesia menjadi seperti sekarang kita nikmati. Nah kalau ini tidak ditindak, bahaya, ini kartelnya banyak ini. Gitu loh. Yang menimbun kemarin ya seperti ada yang menimbun, ada yang ekspornya diperbesar, yang seharusnya 80% menjadi 90%, barangnya itu. Kalau cuma 10% di Indonesia, kita ekspor, kita mati di lumbung padi. Iya. Kerugian dalam renggan waktu 2 tahun saja yang kita tangani itu sudah sampai mencapai 6,47 triliun. Bayangin, kalau kita diam ini, bukan hanya negara yang rugi, tapi masyarakat luas yang rugi. Miris sebenarnya ya. Dan perlu Anda catat, ya, negara mengeluarkan BLT terhadap perkara minyak gorengnya hampir 5,sekian triliun. Itu dalam waktu cuma 1 tahun. Itu menjadi bagian yang kita selidiki kemarin dan sudah sukses lah kalau menurut saya sih. Ya banyak kasus yang terkait dengan khalayak hidup orang banyak yang kita tangani cukup sukses. Baik. Termasuk ekspor impor garam, termasuk baja, termasuk yang lagi kita tangani ini yang BTS. Iya. Ya. Dulu bayangin aja kalau BTS ini tidak ada di seluruh Indonesia ya. Informasi di daerah dengan informasi di pusat ada kesenjangan. Betul. Itu namanya tol langit, itu tidak akan terwujud. Bener nggak? Iya. Jadi yang pinter, yang cepat dapat informasi hanya orang-orang teman-teman kita daerah Jawa. Bayangin yang ada di Irian Jaya, yang ada di NTT, mohon maaf ini, yang ada di Maluku, yang keterbatasan informasi internetnya sangat terbatas banget. Nah, ketika kita sidik itu, kita menemukan sampai 80% kerugian. Bayangin. Ini yang menyangkut hidup orang banyak menjadi perhatian kita, sehingga di sanalah kita bisa meraih perhatian publik. Misalnya program yang lain. Iya. Apa program kita? Tanya dong. Iya deh, apa nih programnya nih Pak? Dari tadi pengen nanya sebenarnya. Salah satunya adalah program Jaga Desa. Oke, kayak gimana itu? Kita jaga desanya, ya, mengurangi tingkat korupsi ada di desa, memberikan ceramah kepada masyarakat biar tidak terjadi kriminalitas di desa. Ya. Kita jaga pembangunan di desa dengan, kita tahu ya, di Indonesia ini ada 80.000 desa. Iya. Dan rata-rata mereka mempunyai anggaran 1,5 sampai 2 miliar. Untuk per desanya? Per desanya. Lu bayangin kalau itu misalnya tidak nyampe, dikorupsi sama kepala desanya. Atau karena tidak ketahuan mereka, tidak berani menggunakan anggaran itu untuk pembangunan desa. Bayangin itu. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Ya gitu. Buat programnya, dampingi aparatur desanya. Berikan penerangan hukum kepada masyarakatnya biar dia melek hukum. Ya kan? Buatkan tempat penyelesaian konflik yang ada di masyarakat yang namanya rumah RJ. Konflik kita bikin kayak kantornya gitu ya? Iya, Jaga Desa itu jaksa garda desa, jaksa mengawal desa. Oh, Jaga Desa, jaksa garda desa. Oke, Baru tahu dong? baru tahu. Tahu. Nah itu loh. Itu yang kita lakukan. Kami dorong Pak Jaksa Agung Bapak bikin seperti ini. Akhirnya ya berhasil. Ya boleh dibilangkan kalau menurut saya, kacamata saya sih berhasil. Itulah salah satu indikator juga menaikkan kepercayaan publik kepada kita. Termasuk ada ide jaksa omjek. Jaksa omjek apa tuh? Obrolan menarik, jaksa menjawab. Oh. Kalau dulu kita punya jaksa menyapa cuma di televisi, cuma di radio. Iya. Kita jaksa itu turun ke lapangan, di tempat-tempat keramaian,
ngomong masyarakat apa masalahnya, saya KTP saya belum jadi, telepon Dukcapil, tolong ini selesaikan. Oh, sangat ini ya. DPN misalnya, terjadi sertifikatnya lama Pak, apa masalahnya? Di sini tempat kita menyelesaikan masalah. Oh, ternyata tugas kejaksaan tuh nggak cuma di kantor doang ya? Enggak, kita punya tugas penerangan hukum dan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum untuk pada masyarakat desa, penerangan hukumnya kepada masyarakat di perkotaan, termasuk di instansi-instansi. Karena banyak juga instansi aja belum melek hukum. Jadi karena tagline kita, Mbak, apa tuh? kenali hukuman, jauhi hukuman. Kenali hukum, jauhi hukuman. Kalau kita sudah kenal dengan hukum, pasti dia menjauhi dari hukuman. Iya, Terjauh dari benar. hukuman. Betul sekali, karena kita juga tahu konsekuensinya nanti ya kalau kita melanggar hukum tersebut. Bapak, kemudian Jaksa Agung sangat tegas nih terhadap jaksa yang melakukan pelanggarannya, Pak. Termasuk dalam kasus korupsi. Namun kenapa masih saja ada jaksa nakal nekat melakukan perbuatan tercela tersebut? Sebenarnya kan memang kita sudah tahu ya, Bapak kan mengatakan sudah naik nih. Untuk tingkatnya sudah 81,2% tadi ya Bapak bilang. Tapi kenapa sebenarnya sih orang-orang ini tuh tergoda melakukan hal tersebut? Ya, begini, saya bilang oknum. Dan kita tidak bisa mengendalikan 100% orang-orang itu sudah mengawasi 100% 24 jam. Iya. Gak bisa. Ya. Mereka memanfaatkan celah. Ini oknum ini. Ya. Orang-orang yang punya mindset lama seperti itu masih ada di kita. Masih banyak kita harus akui itu. Ya kan? Maka dari itu, ya bagaimana caranya? Tadi keran laporan dan pengaduan kita buka seluas-luasnya. Ya kan? Kita tindak secara tegas. Jaksa Agung sudah sangat jelas, nggak ada lagi bercokol orang oknum-oknum yang menodai marwah kejaksaan. Kok jadi kacamata saya jadi buram kalau nanya agak gitu. Ya. Kadang-kadang saya juga greget mengenai itu. Iya, benar. Gitu, kan? Kita sudah berbuat baik membangun institusi ini, yang membangun kepercayaan publik, ya. Dan ya boleh saya bilang 24 jam lah kampus ini kerja, dan Jaksa Agung juga nggak henti-hentinya menyampaikan dalam setiap forum dan kesempatan, tapi tetap aja ada yang seperti ini. Greget. Pasti greget, Pak. Dan sedih gitu loh. Kenapa? Karena kalau mereka ketahuan dan ditangkap, yang rugi bukan hanya dirinya. Catat itu, yang rugi itu bisa keluarganya, masyarakat, institusinya yang paling dirugikan. Ya kan? Bayangin anaknya dibully gara-gara mereka masuk penjara, keluarganya nggak bisa keluar. Ya, nggak bisa kemana-mana, aksesnya ditutup, belum lagi mereka kena penyitaan, TPPU macam-macam, aduh, nggak bisa saya bayangin deh. Iya. Ya. Tapi inilah bagian menjadi manusia ya Pak. Memang Ya, ada pasti hal-hal ada seperti yang begini, itu. ada yang begitu. Ya tadi. Iya. Manusia itu punya dua karakter ya, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang buruk, ada yang baik, ya. Ada yang bermanfaat seperti itu. Pasti ada aja di mana-mana. Ya, it's just human aja udah, Ya. gitu jawabannya. Pasti kalau ada orang yang baik, ada orang yang jahat. Tapi yang jelas selalu memerangi mereka yang jahat agar kebaikan selalu bisa ada di atas ya Pak. Bapak, kejaksaan juga dinilai sukses menerapkan restoratif justice dalam ribuan kasus yang sudah ditangani. Nah, dari catatan kejaksaan, kasus apa umumnya yang diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice ini? Begini, restoratif justice ini merupakan terobosan baru dalam penegakan hukum. Jadi Pak Jaksa Agung ini membuat paradigma baru dalam penegakan hukum, bagaimana kasus-kasus yang tidak mempunyai kelayakan, tetapi sudah di P21 dan sudah diserahkan tersangka, berkas perkaranya dan barang buktinya di kejaksaan, tapi menurut kacamata 139 dan 140 KUHP ini tidak layak untuk disidangkan. Nah, karena tidak berdampak luas. Ya, nah, inilah dibuatkan yang namanya Perja nomor 15 tahun 2020. Ya, yang sampai saat ini kita sudah hampir 3.500 perkara diselesaikan secara RJ. Baik itu perkara-perkara narkotika juga termasuk yang sebagai pengguna kita rehab, ya kan? Atau perkara-perkara yang tidak terdampak luas, yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun, ya kan? Yang tidak, kalau perkosaan bisa nggak boleh. Ya, kita tidak bicara kerugian, tapi dampaknya kepada masyarakat. Sampai paradigma yang dibangun oleh Pak Jaksa Agung ini tidak saja memperoleh penghargaan di dalam, tapi juga memperoleh penghargaan di luar negeri. Sampai satu-satunya Jaksa Agung yang mendapatkan award di luar negeri dari IAP, Association International Prosecutor. Ya. Jadi jaksa seluruh dunia ini, 180 jaksa di seluruh dunia ini, Jaksa Agung seluruh dunia ini, hanya satu-satunya Jaksa Agung Indonesia yaitu ST Burhanuddin mendapatkan penghargaan ini. Wah, luar biasa. 2022. Bahkan dunia pun mengakui ya Pak? Mengakui, karena itu adalah solusi ADR, Alternative Dispute Resolution. Jadi penyelesaian
penegakan hukum di luar daripada pengadilan, gitu. Yang dinilai efektif, cepat dan efisien dan tidak merugikan masyarakat. Nah, maka dari itu diberikan penghargaan itu dan dunia mengakui itu. Sekarang kita lagi menggodok ini agar masuk ke dalam undang-undang, baik undang-undang kejaksaan maupun KUHP ke depan. Ngomongin soal penghargaan, tadi Bapak juga sempat sebut nih penghargaan yang didapatkan dari berbagai media, ada kemudian penghargaan. Seperti apa tuh penghargaannya, Pak? Begini, saya yakin ya dengan pekerjaan yang bagus ya, dengan berdampak luas kepada masyarakat, tentu akan mendapatkan reward baik kepada masyarakat maupun dari beberapa media dan beberapa institusi. Dan itu kami buktikan dalam kurun dua tahun belakangan ini hampir 30 penghargaan kita terima. Wah, keren baik di dalam maupun di luar. Oh, di luar negeri juga dapat ya? Termasuk kampusnya juga dapat penghargaan. Oh iya, apa tuh penghargaannya, Kemarin Pak? saya mendapatkan penghargaan PR terbaik dalam kategori pemerintahan government. Ya. Saya nggak sebutkan yang ngasih penghargaan di sini ya. Nah, takutnya nanti Liputan 6 juga mau ngasih saya penghargaan. Jadi secara khusus saya diberikan penghargaan, dianggap sebagai corong yang bisa memberikan informasi cepat, ya, tepat, akurat dan masif kepada media dan masyarakat. Dan ya cukup bangga juga lah gitu. Dan tapi ini bukan suatu yang harus di di jumawa gitu ya. Tapi kita harus tetap bekerja konsisten ya. Kalau bisa kita tingkatkan kinerja kita, kalau bisa bagaimana menjadi media darling setiap hari seperti itu. Iya, bagaimana menjadi media darling. Gimana caranya dicintai sama media? Kan gitu kan? Iya. Gitu. Kalau medianya udah mencintai kita, kapanpun dimanapun kita bisa wawancara, bisa komunikasi dengan baik dan bisa memberitakan segi-segi positif dari Kapus Penkum dan pekerjaan kita. Oke, Bapak kan juga pastinya familiar dengan sosial media. Nah, bagaimana cara Bapak memanfaatkan sosial media tersebut agar bisa memberikan masyarakat informasi yang lebih masif lagi? Gini, jadi hasil penelitian di dunia ini, di dunia lo sekarang, Indonesia termasuk yang paling sangat besar ya menggunakan media sosial ya. Informasi yang diterima oleh masyarakat ini adalah informasi lebih banyak dari media sosial 70% ya, daripada media mainstream. Bayangin tuh, media sosial ini yang mempengaruhi mindset masyarakat, pendapat masyarakat ya, terhadap realita yang kita hadapi sehari-hari itu adalah informasi yang diterima itu 70% adalah dari media sosial. Jadi bukan dari TV, bukan dari membaca berita. Kenapa? Karena begitu mudahnya orang sekarang tuh menerima media, kapan dan dimanapun, anywhere and anytime. Ya kan? Scrolling aja ada berita gitu. Sekarang orang duduk-duduk aja sudah dapat informasi gitu. Kalau dulu kita harus beli TV dulu, datang kemana aja dulu baru kita dapat informasi, beli koran dulu ya. Gitu. Nah, sekarang begitu mudahnya informasi didapat dan di-share kemana-mana. Ya kan? Ada informasi sedikit masuk dan belum tentu kebenaran informasi kayak tadi dibilang ada hoax itu belum tentu benar gitu loh. Nah, ini yang menurut saya sih harus diantisipasi seperti itu. Sehingga saya sebagai Kapus ini saya juga sampai punya rata-rata orang Indonesia ya berdasarkan hasil penelitian, rata-rata pengguna media sosial orang Indonesia di kalangan Gen Z dan milenial ya. Itu rata-rata satu orang memiliki minimal dia 3 media sosial. Minimal 3 media sosial. Nah, saya sebutkan media sosialnya. Iya. Pasti Anda tahu. Artinya apa? Ada yang sampai 6 media sosial. Ada yang sampai 7 media sosial. Mungkin Bayangin 10 ya beberapa. Bisa. Iya. Kenapa tidak? Karena begitu masifnya media sosial memberikan informasi yang begitu cepat sama kita. Lu bayangin tuh. Ya. Artinya apa? Kita harus beradaptasi dengan itu. Gak bisa kita nggak beradaptasi. Nah, di Puspenkum kita juga menyediakan media sosial mulai dari website, ya, TikTok, Instagram, ya, semua kita sediakan. Untuk apa? Untuk mengimbangi berita-berita yang negatif kepada kita di luar. Iya, benar sih. Gunanya seperti itu. Termasuk kampusnya juga banyak punya media sosial. Saya nggak promosi ya. Nanti di follow nih media sosial Bapak juga punya soalnya. Kalau untuk kontennya gimana Pak, membuatan konten? Saya biasa buat konten ya, apa saja gitu loh. Apa saja, ya begini, saya cerita sama media ya. Begitu saya masuk di Kejaksaan, pertama kali kita kan podcast dulu terkenal banget ya. Di 2 tahun belakangan ini podcast terkenal banget ya. Saya datangkan artis-artis, pada bingung itu semua. Semua artis ternama Indonesia saya datangkan. Mulai yang tua, yang muda, yang lagi populer saya datangkan. Semua pernah datang di ruangnya Puspenkum. Gunanya apa?
gunanya kejaksaan sudah terkenal, tapi harus lebih terkenal lagi di kalangan mereka, di kalangan ibu-ibu, ya. Ini harus terkenal kejaksaan. Sehingga saya datangkan 1 tahun itu mungkin sekitar 50 artis mungkin ya kita datangkan ya untuk di podcast. Dan itu berhasil. Kenapa? Saya menilai satu orang artis ini bisa mempunyai follower sampai 5 juta. Iya. Ada yang punya 5 juta, ada yang sampai 6 juta, ada yang sampai bahkan ada 10-an juta. Gila itu kalau kita tidak memanfaatkan mereka sebagai influencer kita. Betul nggak? Betul. Kita undang di sini, mereka juga merasa bangga ada di tengah-tengah kejaksaan. Bahkan saya juga diundang di beberapa podcastnya artis ternama juga, saya nggak sebut di sini ya. Jadi saya juga ikut terkenal, nebeng sama dia gitu loh. Dia juga nebeng sama nama besarnya kejaksaan, dan saya juga ikut nebeng dengan nama besarnya mereka. Itu namanya simbiosis mutualisme. Aduh. Itu saya bangun itu, dan akhirnya menjadi seperti sekarang lah. Nah, kemudian di tahun kedua saya di sini, saya membuat bagaimana membranding kejaksaan itu tidak serem banget ya. Pakai pangkat kemana-mana ya. Kapusnya sekarang pakai jaket, dan jaket saya ini rompi saya ini terkenal kan dipakai oleh beberapa instansi. Ide Bapak. Mohon maaf ya, saya nggak ngomongin ya. Boleh Anda lihat di media sosial di media sekarang banyak yang pakai rompi. Iya benar-benar sih. Kenapa? Karena rompi ini menunjukkan bahwa kita kerja. Iya. Kenapa harus tangan pendek? Kalau tangan panjang mereka pasti nggak kerja, takut kotor. Ya kan? Nah, ini filosofi yang saya bangun di passion saya hari ini. Saya nggak mau pakai pangkat, kenapa? Karena kalau saya pakai pangkat, takut salah saya ngomong. Satu, bintang 2 takut salah ngomong. Kan? Kedua, Anda pun juga menjadi ragu-ragu untuk bertanya sama saya. Ya kan? Ini sisi humanis yang kita bangun di Puspenkum, sehingga komunikasi bisa lancar seperti ini. Bayangin nggak bisa saya ngomongnya, wah gini nggak bisa. Kalau kita pakai pangkat pasti apa ya Dek? Iya, formal banget nih jadinya nih. Deg-degan. Senggol bacok. Itu nggak berlaku bagi saya. Ada sisi psikologisnya dari memilih pakaian itu ya. Iya, psikologi masa kita bangun, psikologi media kita bangun, ya kan. Termasuk juga pola komunikasi kita bangun biar kita cepat sampai kepada masyarakat. Oke, keren banget. Saya nggak nyangka lah bahwa ternyata memakai rompi ini membuat orang jadi lebih familiar sama kita jadinya. Oh iyalah, sekarang kalau kelihatan di media, siapa udah pakai rompi? Oh, dia orang kejaksaan. Orang kejaksaan nih yang namanya pakai rompi. Kapus Penkum. Nah, kan gitu. Kan gitu ya. Dulu kalau coba kita pakai pangkat, takut salah ngomong dan belebetan karena pangkat. Kan gimana pola komunikasi yang dibangun ini strategi, bagian daripada strategi. Gitu. Bener nggak? Iya, dan ini strategi yang memang keren sih. Keren ya? Iya, keren banget sih. Saya akan akui. Dan performer kan jadi lebih bergaya gimana gitu. Ini harus dapat penghargaan lagi nih, terfashionable. Karena ini memang fashionnya nih yang membuat orang-orang jadi seneng. Bapak, kita kembali lagi ke pertanyaan nih Pak. Jaksa Agung menegaskan kejaksaan akan menunda pemeriksaan terhadap peserta pemilu 2024 dalam kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi. Nah, ini apa alasannya nih Pak? Ini menarik ini. Jadi begitu Pak Jaksa Agung membuat satu memorandum ya, ditindaklanjuti dengan INSJA ya, terkait dengan penundaan netralitas pemilu. Ya, mohon maaf ini. Itu sebenarnya itu bukan hal yang baru. Oke. 2019 di pemilu pilkada kita sudah buat itu. Ya, sekarang kita lakukan itu untuk menjaga netralitas penegak hukum. Insan Adiaksa ini biar dia netral. Karena kita tahu kalau di pusat mungkin kita bisa mengawasi. Tapi kalau di daerah mereka punya temennya Muspida, Forkominda, ya kan? Dia bisa bisik-bisik menggunakan tangannya kewenangan penegak hukum untuk memeriksa orang, kan berbahaya. Itu yang kita hindari. Itu loh. Awalnya saya ngomong ini di media, wah semua nentang, bah ini gini. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ternyata benar apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung dan melalui Kapus Penkum. Ya kan? Netralitas ini dijaga, penegakan hukum ini dijaga. Bisa saja kita dipinjam tangan kita untuk nabok orang. Iya. Kenapa? Karena kalau calon saja kita panggil, udah stempelnya orang udah negatif nih. Ini ada apa ini? Baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Apalagi sebagai tersangka, sebagai pelaku tindak pidana. Saksi aja, kalau dia berkali-kali dipanggil, nggak jadi dia kepala daerah. Sebenarnya dia ada orang baik. Ini yang kita hindari. Jangan sampai gara-gara penegakan hukum yang keliru, penegakan hukum yang salah, yang menyebabkan kita tidak mendapatkan pimpinan yang baik. Pimpinan daerah, pimpinan pusat yang baik. Ini yang kita hindari. Sebenarnya juga menjaga image juga ya Pak, kalau gitu dikatakannya. Jangan sampai mereka ini kelihatannya padahal mereka orang baik, tapi gara-gara sering dipanggil sebagai saksi, akhirnya orang malah ngecapnya buruk. Dan ini kan tidak lama, waktunya cuma 6 bulan.
Bagaimana Pak kalau besok memang dia terbukti, ya kalau dia kepilih dan terbukti nanti kita angkat. Iya, gitu loh. Jangan sampai kita upaya-upaya yang baik ini, pesta demokrasi yang memakan triliunan uang rakyat, ya, kita dijadikan alat. Gak boleh. Iya. Ngerti kan? Ngerti. Gitu loh. Kita jaga marwahnya demokratisasi Indonesia ini, kita bagian daripada penegak hukum yang netral. Betul. Gitu loh. Sehingga apa? Teman sebelah juga banyak ngikuti sekarang. Saya nggak nyebut ya namanya. Tetangga sebelah lah. Oke, Bapak, berarti apa saja nih tantangannya untuk Kejaksaan Agung ke depan? Begini, kalau kita bicara sekarang, nggak bicara ke depan ya, karena penegak hukum itu tidak bisa memprediksi kita. Ya kan, kalau saya target nanti ada 100 kasus, lah berarti kamu nyari-nyari kasus, kalau memang masyarakatnya bagus, bersih, kenapa tidak? Kenapa kamu harus nyari-nyari? Kan begitu. Itu nggak boleh, penegakan hukum nggak boleh target. Karena apa? Hukum itu tidak memproduksi perkara. Tidak memproduksi kasus. Oke. Saya harus balik paradigma masyarakat, harus kita balik ya. Semakin kasusnya tidak ada di masyarakat, itu semakin bagus sebenarnya untuk masyarakat dan pembangunan. Benar nggak? Benar. Jadi bukan memang target. Kalau kamu cari-cari pencuri, gitu harus kamu cari-cari kalau nggak ada pencuri. Hello, kan gitu kan? jangan kalau menargetkan aman, itu ya. Nyaman, masyarakatnya kenapa harus mencari? Gitu loh. Nah, termasuk korupsi juga. Kalau memang tidak ada korupsi, kenapa harus dicari-cari? Nanti yang kecil pun diambil, nanti kan berbahaya kalau pola pikir seperti itu. Ya kan? Kita bicara sekarang, penegakan hukum sekarang. Apapun yang dilakukan oleh penegak hukum sekarang dalam masa perpolitikan negara ini, pasti orang kan berbicara apa? Itu dipolitisasi, itu dikriminalisasi, itu mencari-cari masalah. Itu sudah pasti kita hadapi untuk yang saat ini. Maka dari itu saya bilang, ketika ada calon tadi demi netralitas, jangan. Tapi kalau ada yang di luar daripada yang orang yang mencalon-calonkan ini, silakan disikat seperti itu. Baik, memang ya itu suatu tantangan yang sangat besar ya, bagaimana caranya menjaga netralitas ini. Sulit kan? Sulit sih Pak, sulit sekali. Dan bagaimana juga bisa menjelaskan ke masyarakat, ini bukan soal target banyak-banyakan nih. Nggak bisa. Ya mudah-mudahan ya ke depan penegak hukumnya sudah nggak ada pekerjaan lagi. Kalau negara ini sudah maju, bersih, tidak ada lagi kriminalisasi. Itu harapan penegak hukum sebenarnya. Jadi kita hanya mendorong, men-trigger bagaimana ke depan penyadaran hukum masyarakat ini menjadi lebih baik gitu. Betul. Harapannya adalah jangan sampai ada lagi ya kejahatan. Iya, kalau di beberapa negara yang nyaman hidupnya tidak ada kejahatan kan enak banget tuh. Iya. Jadi polisi nggak diperlukan, jaksa nggak diperlukan, hakim apa lagi kan seperti itu. Nah ini ya harapan masyarakat yang damai, tentram, sejahtera itu di sana. Apa sih yang diinginkan masyarakat itu udah cuma kedamaian saja sebenarnya itu loh. Ya, sehingga terwujud harmonisasi di masyarakat, kedamaian, kesejahteraan, orang bisa bekerja dengan baik. Kalau kriminalisasinya tinggi, nah yakin saya, ya orang menjadi sejahtera karena kriminalitas nggak mungkin, nggak terjadi seperti itu di kita. Oke, melihat Bapak nih yang punya banyak sekali kesibukan ya, di kantor sibuk, di luar sibuk, bahkan juga mungkin di rumah juga sibuk. Nih Bapak kalau menghabiskan waktu senggangnya beraktivitas di hari libur ngapain aja Pak? Ini kadang-kadang menjadi tantangan di keluarga saya. Saya selama 2 tahun ini ya, itu jadi seorang jaksa itu 24 jam, apalagi seorang kapus penkum 24 jam kerjanya. Iya. Kejaksaan Agung itu kalau yang ada kasus mereka nggak tidur, beliau dia nggak tidur. Kadang-kadang jam 1 telepon saya, jam 2 sekalipun telepon saya. Bagaimana kasus itu cepat selesai sampai jam 6 sudah ada laporan. Saya harus menelpon Kajatinya, harus menelpon Kajarinya. Tuh bayangin tuh kerjanya berat. Gitu loh. Nah, bahkan hari libur pun, beliau kalau bisa kamu standby di Jakarta. Sementara keluarga saya kan jauh, di Lombok ada, di Jogja ada ya. Karena anak-anaknya sekolah sana kan. Nah, saya harus bisa bagi waktu, walaupun tidak intensif dan efektif menurut keluarga saya. Paling tidak waktu untuk keluarga itu harus ada. Ya kan sekarang kan pola komunikasi itu kan banyak ya, bisa tadi kalau mau lihat Bapak lihat aja di TV kan kayak gitu misalnya kan. Kalau enggak kita mungkin pakai video call ya, itu mungkin yang seperti itu harus sering kita lakukan. Gitu loh, sehingga mereka tidak kehilangan induknya. Iya. Gitu loh. Dan sangat sibuk di sini, hari libur pun kita tetap masuk. Dan perlu Anda ketahui, misalnya kita lebaran 10 hari. 10 hari itu kita harus ada laporan terus. Ini loh kejadian yang ada di seluruh Indonesia terkait dengan pemberitaan. Sore sebelum beliau pulang kita bikin lagi clipping digital. Jadi 2 kali sehari kita buatkan clipping digital untuk pimpinan, bukan hanya Jaksa Agung ya. Hari libur Sabtu Minggu tetap kita juga bikin, walaupun cuma 1 clipping digital. 40 pemberitaan yang ada di Indonesia. Ada yang trennya positif, ada trennya netral, dan ada trennya negatif. Keren gak?
Keren banget. Dan Bapak memangnya hobinya apa sih? Kalau lagi ini, kalau lagi relax tuh kayaknya kalau ngedenger Bapak cerita hanya 24 jam kerja, kemudian juga masih hari libur masih ngurusin kerjaan. Jadi kapan ngerjain hobinya? Hobi saya membaca. Oke. Jadi relate dengan apa yang saya lakukan sekarang. Satu itu ya. Tapi kalau hari Minggu saya bersepeda, santai, cari keringat gitu. Pagi-pagi saya wajib jam 5 udah bangun pagi, keliling-keliling komplek. Ya, jalan 1 kilo 2 kilo. Ya, habis itu ya kadang-kadang ibadah, kadang-kadang enggak juga sih kalau lupa kan gitu. Ya kadang-kadang ibadah, habis itu kegiatan sehari-hari saya seperti itu. Baru kerja ya sedemikian padatnya ya. Ya, hobi saya ya tadi cuma bersepeda dan membaca. Oke, untuk refreshingnya bersepeda dan membaca. Oke, seru banget nih ngobrol dengan Pak Ketut ya sahabat Liputan.com, dan pastinya juga pengen ngobrol-ngobrol lagi tapi sayangnya waktunya sudah habis nih Pak. Oke. Nanti kita lanjut lagi untuk ngobrol ya Pak ya. Yang paling penting adalah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi insan adiaksa, menjadi suatu teladan yang menjadi suatu inspirasi bagi mereka yang ada di daerah terpencil sekalipun ya. Kita harus baik. Jaga baik institusi, jaga baik diri sendiri dan jaga baik keluarga. Itu yang paling terpenting. Amin, luar biasa sekali. Memang hebat sekali Pak Ketut ini. Terima kasih banyak Pak Ketut sudah berbicara dengan saya dan sahabat Liputan.com. Itu dia perbincangan kita bersama dengan Bapak Ketut Sumedana. Nantikan perbincangan lainnya dengan narasumber yang tidak kalah menarik. Kalau begitu saya Ratu Surya Semirat pamit undur diri. Sampai jumpa.